meningkatnya adopsi keuangan digital di Indonesia. Dengan 225 juta pengguna internet dan transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar rupiah pada kuartal 1 2026. Meyakinkan kami bahwa perbankan ekosistem adalah masa depan industri ini. PT Bank Jago Tbk sebagai satu-satunya bank digital di Indonesia yang beroperasi penuh dalam ekosistem meyakinkan kami untuk merekomendasikan pembelian saham Arto pada target harga Rp1.800 dengan harga penutupan Rp1.420 per 17 April 2026. Keyakinan kami didasarkan pada 3 kata dasar utama: ekosistem moat yang sulit direplikasi, operating leverage yang mulai terrealisasi, dan kesenjangan besar antara harga pasar dan nilai fundamental. Pada Januari 2022, saham Arto mencapai all-time high Rp19.500, didorong oleh euforia pasar terhadap ekosistem kripto dan optimisme digital banking Indonesia yang tinggi. Sejak saat itu, saham terkoreksi. Hari ini harga Arto berada di Rp1.370, merosot 93% dari puncaknya. Selama periode penurunan harga yang sama, laba bersih Arto justru tumbuh 115% year-on-year di tahun 2025. Total aset naik 28%, nasabah aktif bertambah 13%, net profit loan tetap di level rendah 0,6%, jauh di bawah rata-rata industri 2,14%. Pre-provision profit melonjak 91% year-on-year. Artinya, yang terjadi adalah valuasi yang dikoreksi dari level yang tidak berkelanjutan ke level yang lebih rasional. Bank Jago bukan sekedar bank digital, ini adalah lapisan finansial yang tertanam dalam ekosistem digital terbesar Indonesia. Setiap transaksi di Gojek, GoPay, dan Tokopedia menghasilkan data perilaku yang digunakan Bank Jago secara real-time untuk menilai kelayakan kredit. Onboarding melalui IKYC, hasilnya 98% dari total kredit, yaitu 17,7 triliun disalurkan melalui mitra ekosistem dengan NPL gross hanya 0,6%. Dengan 4 tahun akumulasi data transaksi GoTo, kredit pun ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun oleh pesaing. Di sisi pendanaan, fitur kantong mendorong kasa ke 53%, menekan cost of fund ke 3,4%. Per akhir fiscal year 2025, nasabah aktif mencapai 18,2 juta, yaitu tumbuh 13%. Bank Jago menunjukkan posisi kompetitif yang kuat di industri perbankan digital, didukung model ekosistem terintegrasi yang menjadi pembeda utama dibanding kompetitor. Perusahaan telah mencapai profitabilitas lebih awal dengan laba bersih 276 miliar dan EBITDA 662 miliar pada 2025, mencerminkan kombinasi pertumbuhan dan efisiensi operasional. Kinerja ini didukung oleh ekspansi kredit dan dana pihak ketiga masing-masing 38%. Dari sisi positioning jangka panjang, Bank Jago juga unggul dalam aspek ESG dan inovasi. Perusahaan menjadi satu-satunya bank digital di Indonesia dengan skor ESG terverifikasi BEI sebesar 33,19. Bank Jago menutup 2025 dengan akselerasi dan konsisten di seluruh lini finansial. Pendapatan tumbuh 65% dengan proyeksi CAGR 30% pada 2025 sampai 2030 hingga mencapai 14,7 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh pendapatan bunga sebesar core driver dengan kontribusi 84,7% seiring ekspansi kredit serta akselerasi pendapatan non bunga dari peningkatan basis nasabah. Kualitas laba juga menunjukkan perbaikan signifikan dan cermin dari ROE yang naik 16,8%, mendapati bahkan melampaui rata-rata industri. Kami merekomendasikan beli untuk PT Bank Jago Tbk atau Arto dengan target harga Rp1.800. Pada tahun 2025, Arto membukukan return on equity 4,33%, return on asset 1,05%, book value per share Rp643,16 dan price to book value 2,28 kali. Sementara net interest margin 8,37% dan loan to deposit ratio 94,01%, menunjukkan franchise digital yang masih bertumbuh. Di sisi outlook, manajemen menargetkan loan growth 35-40%, net interest margin di atas 8%, dan cost to income ratio di bawah 60%, yang mendukung normalisasi profitabilitas ke depan. Kami mengidentifikasi adanya 4 kategori risiko. Pertama, kualitas kredit. Ekspansi pinjaman langsung mendorong NPL dari 0,2% ke 0,6%. Kenaikan NPL ke 2% akan mengurangi laba bersih sekitar 300 miliar dan menekan target harga minus 23%. Mitigasinya, membatasi pinjaman non-ekosistem di bawah 20%. Kedua, konsentrasi GoTo. GoTo menguasai 62,87% saham Arto. Penurunan 30% origination pinjaman GoTo menekan pertumbuhan kredit sekitar 10 poin persentase. Mitigasi yang dilakukan adalah memperkuat akuisisi via Bibit dan KSA RDN agar kontribusinya di atas 40% nasabah baru 2026. Ketiga, ROE delay. ROE masih 4,33% fiscal year 2025, jauh dari target manajemen yaitu 20%. Mitigasi yang dilakukan adalah akselerasi fee income agar berkontribusi minimal 15% dari pendapatan operasional 2027. Keempat, adanya risiko cyber.
Sebagai bank branchless, gangguan 24 jam dapat menghilangkan 50-100 miliar pendapatan transaksi harian. Mitigasi yang dilakukan adalah sertifikasi ISO dan anggaran keamanan cyber 8-10% dari belanja IT tahunan.